Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel dan motor perhubungan. Channel membahas tentang seputar mobil dan otomotif. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kesempatan kali ini kita kedatangan mobil Grand Max ya. Grand Max pick up. Ini mobil panglong ya untuk angkat pasir. Untuk keluhannya, mobilnya masuk gigi, tak bisa jalan. Kalau kita paksa dengan RPM tinggi sampai 3000, dia mau jalan sedikit. Seperti itu kendalanya, biasanya di bagian kampas kopling yang sudah habis. Jadi yang jadi masalah, kata pemiliknya, koplingnya baru diganti sekitar 3 minggu yang lalu. Tapi kita tetap akan melakukan pembongkaran ya untuk bagian transmisinya. Kita akan bongkar, kita akan lihat untuk bagian plat koplingnya apakah benar-benar sudah diganti baru atau malah sudah habis total. Kita akan tahu nanti setelah kita lakukan pembongkaran ya. Oke, kita akan lanjut dulu untuk bongkar untuk bagian transmisinya. Oke, kita lanjut dulu ya, bagaimana apa penyebab mobil Grand Max ini masuk gigi. Saat masuk gigi bisa tapi tidak bisa jalan, padahal kopling sudah diganti baru. Oke, kita simak terus video sampai selesai, jangan di skip agar tidak gagal paham. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke ya, kita akan bongkar dulu untuk bagian koplingnya. Oke, untuk cara pembongkaran transmisi ya, ini kita buka semua dulu untuk bagian ini tali untuk pengopernya ya. Udah kita periksa juga. Nih tali pengoperannya kita buka, ini krimnya kita buka juga. Ini untuk os kopelnya ya, untuk silang empatnya tadi sudah kita bongkar. Ini membuka kopelnya yang ini ya, botnya yang 4 biji ini kita buka dulu. Setelah itu baru kita turunkan ini, turunkan untuk as koplingnya atau as kopel. Setelah itu baru kita bongkar semua untuk bagian baut-bautnya ya. Ini baut-bautnya semua keliling kita buka. Ini juga kita bongkar semua. Starter juga kita turunkan ya, ikut dia ke bagian ini transmisinya. Setelah itu kita dongkrak di bagian sini, baru kita buka untuk baut-baut yang di bagian dudukan mesin ini ya. Ini bangku dudukan mesin, dudukan transmisi ini kita buka. Setelah itu kita turunkan dongkraknya pelan-pelan. Setelah itu baru kita tarik, kita cabut ya. Nanti baru terlihat untuk bagian koplingnya, untuk bagian kapas kopling. Oke, kita lanjut dulu. Oke, ini ya untuk bagian kapas koplingnya sudah kita buka, kita bongkar. Ternyata memang benar ya, untuk kampas koplingnya memang baru diganti. Ini terlihat ya, untuk kampas koplingnya memang baru ya, benar mungkin sekitaran antara 3 minggu sampai 1 bulan yang lalu lah, karena kampas kopling masih tebal ya. Ini kampas koplingnya masih tebal ya, masih tebal. Ini untuk mataharinya juga sudah diganti memang 1 bulan yang lalu ya, berkisaran antara segitu ya, karena untuk bagian kita menandainya untuk bagian kukunya ini ya, kukunya ini belum terlalu dalam. Nih masih terlihat bagus, belum terlalu dalam. Ini diganti baru. Ternyata setelah kita teliti untuk bagian kampas kopling dan matahari ini dan roda ini juga kita sudah lepas ya. Ternyata ini permasalahannya ya. Nih untuk bagian kampas plat mataharinya ini sebagian yang dari sini, yang dari separuh ini ke atas kemari, ini posisinya tinggi. Nih dari sini ya, dari sini ini posisinya tinggi kemari, dan yang ke bawah ini rendah. Nih, ini terasa sekali nih. Lihat ya, ini makan sebelah ini bagian atas tinggi, bagian bawah sini rendah nih. Ini terlihat sekali ya. Kalau kita lihat seperti ini ya, terlihat seperti ini tuh, lihat ya. Jadi yang bagian yang termakan itu hanya bagian ini, bagian sini ke atas. Ini yang yang
yang duduk di bagian ini ya, kampas kopling ini. Ini dari sini sudah terlihat ya. Nih, ini yang termakan ini. Nih, ini yang termakan ujungnya saja, bagian bawah ini tidak. Ini bagian ini yang utuh nih, bagian ini utuh, bagian yang ini yang termakan. Ini ya, semua nih ya. Ini bagian atasnya saja yang termakan ini. Nih, atas. Nah, ini terlihat. Begitu juga dengan yang ini ya, terlihat. Ini bekas goresannya gosong. Ini sampingnya, makan bagian sampingnya saja. Jadi penyebabnya dari mana? Ini kita sudah periksa juga. Ternyata penyebabnya di bagian ini, di bagian roda angin atau flywheel atau roda gila. Jadi begitu kemarin waktu penggantian kampas kopling yang baru, untuk teknisinya atau bengkelnya tidak memeriksa bagian kopling ini, bagian roda angin ini. Jadi begitu ganti kampas kopling yang baru dengan matahari yang baru, jadi dudukannya akan mengikuti kebalingan yang ada di bagian roda angin. Jadi itu yang menyebabkan untuk kampas koplingnya ini tidak menjepit maksimal ya. Seharusnya dia rata seperti ini, seharusnya dia rata, harusnya kena semua. Ini bagian tapaknya ini harusnya kena semua. Jadi itu yang bisa menimbulkan tenaga untuk mobil ini. Jadi sekarang yang kena hanya bagian ujung sini saja, bagian ujung sini saja. Jadi kalau posisi seperti ini udah jelas ya, seperti kampas kopling habis jadinya. Kalau posisi yang termakan hanya bagian yang ini saja. Jadi penyebabnya karena dari bagian roda angin atau flywheel atau roda gila itu terjadi kebalingan di posisi dudukan plat untuk kopling ini. Jadi itulah penyebabnya kenapa kampas kopling sudah diganti baru, kenapa mobil tidak bisa jalan juga seperti kehabisan kopling. Seperti itu. Ini untuk bagian roda anginnya sendiri setelah kita periksa, ini sudah kita lakukan pembubutan ya. Ini sudah kita lakukan pembubutan. Ini kita sudah ratakan kembali ya. Ini sudah kita ratakan kembali, udah kita bubut ke tukang bubut atau selip ya, udah kita selip nih. Nah, ini untuk roda angin sudah kita selipkan sendiri. Jadi setelah ini kampas kopling dan mataharinya juga harus ganti, harus kita ganti juga, karena ini untuk kedudukannya sendiri sudah tidak rata. Jadi walaupun nantinya kita sudah bubut, ini kita ganti sama saja, karena nanti akan seperti itu juga untuk kasusnya. Jadi ini kita selip dan ini harus kita ganti baru. Jadi mudah-mudahan untuk permasalahannya pasti selesai ya. Jadi untuk teman-teman yang kehabisan kampas kopling, kemungkinan untuk penyebabnya bisa terjadi kebalingan seperti itu, karena kemungkinan kemarin kampas koplingnya ini benar-benar habis ya, sampai menyentuh ke platnya, jadi membuat roda angin ini atau flywheel ini termakan, jadi terjadi kebalingan. Jadi penyebabnya itu kenapa dia bisa baling, karena kampas kopling sudah habis, terlalu habis ya, sampai mengenai platnya. Jadi seperti itu cara menganalisa untuk kampas kopling yang sudah diganti baru tapi mobil tidak bisa jalan juga. Jadi kalau ingin penggantian kampas kopling harus diperiksa juga untuk bagian roda angin ini ya, untuk dudukannya ini, karena memang sangat berpengaruh besar apabila kalau sudah termakan untuk bagian kampas koplingnya sudah terlalu habis. Jadi kalau ini enggak kita perhatikan betul-betul setelah kita pasang kopling yang baru, nanti bisa terjadi getar juga untuk bagian mesinnya sewaktu kita lepas close awal ya. Close awal kita lepas biasanya terjadi getar. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini untuk kasusnya sudah ketemu, alhamdulillah. Seperti ini ternyata terjadi kebalingan. Kita akan lanjut untuk pasang. Oke, ini ya untuk kain close nya yang
sudah diganti ya. Ini untuk cranklosnya udah kita ganti baru semua. Ini kita coba untuk jalankan untuk mobilnya. Kita masuk gigi 1. Nah, untuk mobilnya udah jalan ya. Nah, ini oke, kita masuk atrek, kita masuk 1. Nah, oke ya. Jadi seperti itu ya cara penangannya. Jadi kemarin untuk pemiliknya dibilangnya untuk cranklosnya sama matahari kemarin sudah diganti baru sekitar 3 minggu. Jadi nggak mungkin untuk bagian cranklosnya lagi, tapi kita memberi penjelasan terus menerus dan kita pastikan untuk kita lakukan pembongkaran ya untuk bagian kopliknya. Ternyata benar penyebabnya dari situ ya, karena untuk bagian di roda angin dan mataharinya terjadi kebalingan. Jadi yang termakan hanya bagian pinggiran atas saja yang kita lihat ke videonya. Jadi tidak maksimal untuk penekanan yang di roda angin. Jadi penyebabnya itu karena roda anginnya yang terjadi kebalingan. Jadi untuk teman-teman apabila melakukan pembongkaran untuk bagian kampas kopling, diperiksa untuk bagian roda anginnya. Lebih baiknya kalau misalnya sudah terlalu terdapat kebalingan, bisa di bisa di slip atau di bubut untuk bagian kampas koplingnya. Oke, jadi seperti itu ya cara menganalisanya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah dukung channel ini. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Yang belum subscribe silahkan subscribe agar kita lebih semangat lagi untuk berbagi tentang seputaran mobil dan otomotif. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.